Halo semuanya, kembali lagi di Republik Rupiah. Seperti biasa weekend kita ngadain sesi Q&A. Langsung aja kita lanjut ke pertanyaan pertama. Let's go. Oke, sebelum ke pertanyaan pertama, teman-teman kan udah ngerasain juga ya di minggu ini tuh kerasa pumping gitu kan. Dan di grup Discord dan juga Telegram banyak nanya nih kayak, Bang aman nggak untuk entry, tentang entry lah. Ada yang nanya udah cukup nggak untuk TP. Banyak lah teman-teman kita diskusi di sana juga. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan tersebut, kita ada pertanyaan sebelumnya yang bakal kita bahas dulu sebelum kita masuk ke topik inti malam hari ini. Oke, pertanyaan pertama itu, apakah Cosmos dan Polkadot masih worth it untuk diinvest jangka panjang dari airdrop global B? Oke, gimana nih Bli? Soalnya aku kan nggak terlalu main di Polkadot nih sama Cosmos. Bli David ini main di Polkadot juga dulu nih. Ya, jadi kalau kalian ingat kan waktu RR pertama kali bikin video sekitar akhir 2020 sama awal 2021 itu tentang Polkadot karena dulu pas pertama mau launching Parachain. Nah, kemudian kita kasih tahu caranya gimana untuk ikut partisipasi, gimana cara claim reward segala macam, dan ternyata emang terbukti semua yang sudah kami klaim itu benar-benar profitable kalau misalkan kita jual di saat yang tepatnya kemarin untuk Parachain ini. Dan sekarang kalau nggak salah udah hampir 2 tahun nih untuk dot yang kemarin lagi di lock. Jadi kalau udah mau 2 tahun nanti bakal dibalikin full 100% yang kita kontribusi buat Parachain bakal balik ke kita. Nah, nanti tinggal tergantung aja ngelihat harga dot berapa. Mungkin ada beberapa dari kalian yang mau TP juga. Kalau menurut saya sih, saya nggak bakal hold terlalu jangka panjang untuk dotnya itu sendiri. Ngomongin tentang Cosmos, sebenarnya Cosmos itu jauh lebih menarik dari segi ekosistem yang sudah ada dan sudah eksisnya. Karena dari segi likuiditas dan lain-lain juga ada di sana. Orang-orang udah pada pakai aplikasi kayak DeFi macam-macam. Contoh yang mungkin kalian udah lihat atau mungkin belum, kalau ada yang belum, itu adalah Kanto. Kemarin jaringan yang berbasis Cosmos gitu kan, sebenarnya lebih ke kayak fork dari Evmos. Jadi fork ini merupakan hubungan antara EVM-nya Ethereum sama Cosmos-nya, ekosistem Cosmos. Jadi dia berusaha kayak membangun satu hal yang menyatukan keduanya, dan baru aja kemarin sempat asetnya sendiri pun naik beberapa kali lipat yang udah kami bahas tahun lalu juga di dashboard member RR. Jadi kalau ngomongin masa depan untuk teknologi bagus, memang lebih bullish sih daripada yang bikin blockchain sendiri terpisah, karena mereka memang ini namanya bakal memudahkan pengguna. Jadi pengguna nggak perlu ribet-ribet pindah-pindah gitu kan, berbagai jaringan berbeda, terus pakai bridge segala macam yang mana sempat banyak hack kan ya, sempat banyak hack, duit hilang segala macam. Jadi Cosmos dan Polkadot dari segi teknologi saya bullish, saya suka dengan mereka, multi chain itu bagus, masa depan akan seperti itu. Cuman kalau ngomongin soal koin atau token, saya pribadi sih nggak megang di porto pribadi. Kalau beli sendiri gimana nih? Ya kalau saya pribadi sih mentingin teknologi sih, tapi kalau untuk tokennya mungkin sekarang belum. Kemarin tuh sempat juga mantau kan, mungkin belum sempat masuk aja gitu. Karena kalau saya pribadi sih lebih ngelihat di Cosmos ya, karena tadi David bilang tuh lebih ekosistemnya lebih menarik juga banyak. Kalau di Polkadot emang UI-nya agak rumit gitu ya, mungkin kalau kita kurang paham jadi agak rumit. Tapi kalau keuntungan masing-masing itu semuanya menguntungkan di sana. Kayak Polkadot kemarin ada yang event itu. Event apa sih namanya? Parachain. Parachain. Kalau di Cosmos juga ada stake drop juga banyak. Jadi menarik di ekosistemnya. Sama juga banyak pengembangan baru kayak ada tadi Kanto. Habis itu masih banyak juga kalau untuk menghubungkan EVM dengan Polkadot ada juga Moonbeam gitu kan. Nah, jadi itu sih bullish di teknologinya. Kalau saya pribadi kan sama David juga sering main di Ethereum. Jadi kita kayak bridge sana sini nih, bridge ke layer 2, ke Arbitrum, ke Optimism, habis itu ke Polygon. Biasanya kita nge-bridge. Itu sih yang agak ribetnya. Nah, kebetulan kita lagi ngomong-ngomong tentang bridge. Jadi di Crystal Apps itu udah ada fitur untuk bridge. Nah, gimana tuh David? Iya, jadi untuk fitur bridge sendiri dari Crystal itu sebenarnya cukup mirip ya, karena dia memang menggunakan integrasi dari bridge yang sudah umum. Kalau misalkan kalian sering pakai DeFi, ada yang namanya multi chain, itu juga salah satu integrasi yang mereka punya. Nah, untuk yang belum pernah, misalkan tertarik pengen coba pakai di Crystal, karena misalkan lagi nggak punya desktop atau lagi pengen pakai di HP aja, itu dari landing page kita bisa ngeliat aset porto dan jaringan, terus pencet di bagian tengah yang bawah ini, nanti ada tulisan Crystal Bridge. Nah, Crystal Bridge itu langsung dipencet, tinggal pilih jaringan, token, sama tempat tujuan kalian mau kirim itu kemana untuk bridge. Misalkan nih contohnya kita dari Arbitrum, kita bisa pilih contohnya di Arbitrum ada ETH. Terus mau ganti ke layer 2 yang lain di Ethereum seperti Optimism. Nah, kita coba dulu nih di OP. Kalau misalkan kalian masukin nih, anggap ya 0. Pasti ada tulisannya minimum jumlah 0,00769. Jadi misalkan untuk testing ini aja nih, saya memang lagi nggak pengen pindahin gitu kan, tapi karena minimumnya segini kita coba
apakah dia proses bridge-nya lancar. Nah, kalian langsung bisa ngelihat di bawahnya hasil yang diterima di OP seberapa banyak. Alamatnya dipastikan ini alamat yang benar, jangan sampai salah atau ada huruf atau angka yang hilang, pasti nanti bakal hilang. Di bawahnya ada catatan untuk fee bridge itu sekitar 0,000121. Untuk minimum transfernya tadi udah kita bahas. Estimasi sekitar 10-30 menit. Jadi rada lumayan lama untuk pakai bridge yang ada di integrasinya Crystal di sini. Konfirmasi transfernya, kalau sudah tinggal confirm. Kalau sudah lewat dari 10-30 menitan ya kadang bisa lebih cepat, kadang bisa rada lama tergantung sama kepadatan jaringan. Nanti sudah bisa kalian cek langsung di landing page yang awal. Nanti kalian bisa tinggal cocokin aja, sesuaiin aja apakah jumlahnya bener udah ketransfer, apakah sesuai dengan aset dan jaringan blockchain yang kalian pilih. Itu semua bisa dilacak langsung dari landing page-nya juga. Kalau mau lanjut, misalkan mau bridge lain, silakan tadi ada di sebelah sini. Kalau kadang misalkan kalian menemukan notifikasi error, kadang biasanya harus memastikan gas itu cukup atau jaringan yang didukung memang bisa mengirimkan aset tersebut. Kalau misalkan enggak, mungkin kalian bisa coba untuk aset yang berbeda atau jaringan yang berbeda. Jadi kurang lebih itu sih guys untuk fitur bridge dari Crystal sendiri. Kalau misalkan tertarik untuk coba, ada beberapa link dari referral kami di deskripsi di bawah video ini untuk yang mau sign up dan mau coba download aplikasinya. Oke, thank you untuk Crystal sudah sponsori video kita malam hari ini. Langsung aja kita ke pertanyaan kedua. Oke, pertanyaan kedua ini adalah pertanyaan inti dari segala inti ini. Apakah aman untuk entry dari Kustanto Sadega? Wah, banyak banget nih kemarin nih kan nanyakin, "Bang, entry sekarang gimana, Bang? Bang, gimana nih, Bang?" Gitu. Jadi kita juga kan punya strategi masing-masing gitu. Di tim RR juga punya strategi masing-masing. Ada yang tetap DCA walaupun harga naik atau turun. Ada juga yang entry sebagian lebih besar pas ketika harga turun di target price masing-masing. Jadi semua kembali ke strategi kalian. Karena kalau kita bilang, wah ini aman untuk entry, jadi kalau nanti portonya minus nanti nyalain kita lagi kan gitu. Jadi kita disclaimer juga, kita bukan seorang financial advice gitu kan, nggak bisa ngasih saran gitu. Jadi keputusan kembali ke teman-teman semua gitu, disclaimer dulu di awal. Nah, jadi kalau kita bilang aman untuk entry gitu, mungkin kita lihat dari katalis-katalis yang membuat potensi market negatif atau positif itu kan ke depannya dari di tahun inilah khususnya. Dan juga kemarin Bli David udah bahas juga tentang makroekonomi, habis itu udah ada juga dari on-chain analisis. Jadi semua faktor itu tuh bisa teman-teman simpulkan gimana sih keputusan teman-teman, apakah sekarang entry apa exit gitu. Jadi banyak faktor yang harus kita perhatikan, dari faktor internal kripto, habis itu ada faktor makro. Nah, mungkin teman-teman udah juga nonton video akhir tahun yang udah bahas katalis kripto yang mungkin bisa potensi terjadinya bull run di tahun ini gitu. Jadi mungkin bisa ada potensi bull run, tapi mungkin bisa belum bull market, karena itu dua hal yang berbeda kalau kita lihat kemarin gitu. Jadi kalau kemarin itu mungkin ada sentimen positif, ada bull run kecil gitu kan, tapi marketnya belum bull market gitu, karena ekonomi dari makro harus kita pantau apakah udah sehat apa belum gitu, kayak di video kemarin. Kalau Bli David gimana nih? Iya, jadi untuk pertanyaan ini memang ya saya sendiri juga sama sih, sering menanyakan ini waktu dulu pertama kali bener-bener masuk kripto, karena yang namanya timing itu kan penting banget ya. Dan ya jadi kepikiran kayak stikernya yang SpongeBob itu, kayak pas di awal beliau dibilang bang gitu kan, ada stikernya tuh SpongeBob gitu kan, telat entry nggak nih gitu. Biasanya itu terjadi di saat orang-orang FOMO pas kita lagi perjalanan naik ke atas, karena dipikir waduh ini udah naik ke atas, kalau misalkan lanjut apakah saya udah telat. Nah, menurut saya telat enggaknya tergantung tujuan kita apa. Kayak sama aja kalau misalkan kita ke kantor, tempat kerja, atau misalkan ke sekolah, atau misalkan kemanapun lah tujuan kita, atau udah ada janji sama teman, janji sama keluarga atau gimana. Kalau udah ada waktunya, udah ada tujuannya, lokasinya gini, kita kan jadi tahu kan telat apa enggak. Nah, jadi yang tahu telat apa enggak itu ya sebenarnya kalian sendiri masing-masing. Itu tadi kembali ke tujuannya. Kalau misalkan kita mau hold misalkan BTC sampai ke ATH-nya, ya jelas belum telat, karena kita masih jauh banget untuk balik ke 69.000 kemarin. Tapi kalau misalkan kita cuman pengen cari keuntungan dalam jangka pendek, misalkan anggap pengen BTC cuma naik 20-30% aja, ya mungkin dalam jangka waktu time frame yang kecil atau yang singkat, ya mungkin kadang rada telat gitu kan. Kadang kita malah beli di atas atau gimana. Nah, kalau ngeliat dari data-data on-chain kemarin ini sebenarnya lebih ke kayak rekapan aja sih ya, karena kalau lengkapnya kalian perlu nonton episodenya masing-masing. Kemarin di on-chain sendiri ngelihat nggak ada masalah dari segi internalnya kripto, karena memang Manir sudah bisa balik lanjut mining lagi. Kemarin tekanan-tekanan stres yang bikin mereka kapitulasi udah mulai mereda, udah mulai hilang selama BTC naik. Terus yang namanya aktivitas secara on-chain
juga mulai lagi rada di tinggi-tingginya. Ini mungkin nanti rada nyambung ke pertanyaan berikutnya, karena Bitcoin lagi akhir-akhir ini sedang hype nih tentang NFT di sana. Dan itu mungkin yang bikin aktivitasnya rada melonjak. Terus dari segi pricing model TA gitu kan, untuk gerakan moving average segala macam kita sudah rada di atas dari beberapa gerakan harian, misalkan kayak yang 100 harian dan lain-lain. Jadi memang kalau dari segi internalnya sendiri, kripto juga udah nggak ada masalah. Yang mungkin sedikit-sedikit kayak Genesis dan lain-lain, cuman nggak separah kayak tahun lalu yang brutal banget. Cuman dari segi makronya aja yang kita nggak tahu gitu kan. Ada beberapa hal nih yang terkait sama makro yang kemarin di video hari Jumat udah kita bahas, bikin kita rada khawatir. Nah cuman kalau memang pendekatannya itu DCA, pendekatannya pengen jangka panjang kayak saya bilang tadi, memang percaya sama BTC, memang percaya BTC bakal balik lagi ke all time high-nya. Ya untuk sekarang DCA tuh nggak salah, karena memang di harga-harga yang lagi koreksi kayak gini, dan selama tahun 2023 kita bisa akumulasi, itu lumayan rada aman. Mungkin ini agak nyambung ya dengan pertanyaan berikutnya, rada hubungannya BTC juga ya. Iya, langsung aja kita ke pertanyaan selanjutnya. Oke, pertanyaan selanjutnya. BTC dengan pergerakan harga seperti ini, akankah mungkin bisa kembali lagi ke harga di bawah 16.000? Dari Diki Syaifullah. Gimana nih? Kalau balik lagi ke 16.000 kayak kemarin sempat di 15.600 ya kalau nggak salah. Itu kemungkinan pasti ada kalau benar-benar hancur dari segi makro, dari segi internal kripto, kalau ada bom waktu lagi gitu kan. Jadi kalau kita lihat dari sentimen yang akhir-akhir ini gitu kan, kalau kita lihat sentimen yang akhir-akhir ini karena masih positif dan belum terserang isu negatif yang banyak, dan kalau kita lihat dari beberapa analis yang bicara sih, dan juga data on-chain ya gitu kan, mungkin kita bilang sedikit susah gitu kalau kita kembali ke 16.000 gitu kayak kemarin. Kalau kecuali ya emang ada kayak tadi dibilang ada black swan tambahan, dan juga mungkin ada contohnya dari serangan makro gitu ya, krisis supply chain mungkin yang berlanjut selama setahun full ini yang membuat harga-harga semua makin mahal gitu. Mungkin makro juga bisa mendesak market kripto juga, itu pasti berpengaruh gitu kan. Dari desakan makro mungkin bisa aja kita menyentuh, tapi kita juga nggak bisa ngeramal gitu. Kalau Bill David gimana nih? Ya, kalau pertanyaan tentang bisa turun apa enggak, ini kan dari beberapa video akhir-akhir ini yang udah kita posting di YouTube gitu dari awal tahun juga sebenarnya sudah dijawab ya, dengan kaitannya bahwa memang siapapun itu mau sejago apa analisisnya, entah itu makro, entah itu on-chain, entah itu fundamental, teknikal, nggak ada yang bisa prediksi apakah memang bisa turun lagi atau bottom udah lewat atau segala macam. Biasanya ketahuan kalau pas udah lewat aja. Biasanya ketahuan misalkan anggap nih tahun depan atau misalkan 2-3 tahun lagi, misalkan pas kita lagi ngeliat ATH, kita berkaca kilas balik, oh itu ternyata bottomnya. Jadi memang yang namanya koreksi dalam, anggap nih misalkan ternyata bener kita kesentuh lagi 16, 15 atau bahkan lebih parah kayak yang ditunggu-tunggu orang 10.000, ya cuman bisa disyukurin aja untuk orang-orang yang memang lagi akumulasi dan DCA. Karena artinya titik rata-rata mereka masuk jadi lebih rendah akhirnya. Dan nanti kalau misalkan mereka punya pandangan untuk bisa di TP pas tahun depan, misalkan ada halving, ada pemicu bullish kayak pemilu AS yang kita bahas di hari Jumat kemarin, akhirnya mereka jadi ngerasa profitable banget, cuan banget, dibelinya di harga itu. Cuman kalau orang-orang masih belum DCA, masih belum masuk, belum punya posisi, belum mulai akumulasi, terus nungguin aja sampai 10.000, nungguin sampai 9.000, nanti kejadiannya sama kayak siklus sebelumnya loh. Siklus sebelumnya itu banyak orang yang nungguin di harga $1.000 BTC. Dan orang-orang bener-bener kapan nih bisa nge-short, kapan nih bisa all in, kapan nih kita bisa bener-bener nyentuh bottomnya. Sadar nggak sadar, ternyata udah lewat bottomnya. Ternyata mereka tiba-tiba udah ketinggalan, terus akhirnya mereka beli di pucuk, FOMO, sampai kemarin ATH. Jadi ya kalau misalkan kelamaan nunggu, kadang kita jadi nggak masuk-masuk. Tapi kalau misalkan kita udah masuk, harga udah turun, dengan strategi DCA kita dapat lebih murah. Jadi silakan lebih untung yang mana, sesuaikan dengan keputusan investasi masing-masing dari kalian. Karena kita semua punya tanggung jawab yang beda gitu kan. Pengeluaran kita beda, penghasilan kita beda. Yang penting disesuaikan aja. Dan intinya semua pandangan udah kami bagikan dari beberapa video terakhir. On-chain, makro, semua tinggal bisa kalian pelajari masing-masing. Oke, mungkin segitu aja. Langsung aja kita ke pertanyaan selanjutnya. Oke, pertanyaan selanjutnya, bahas Stacks DeFi BTS dari AWG_Teja. Stacks DeFi BTS-nya maksudnya behind the scene. BTS, iya. Kayaknya tipe atau gimana? Saya juga bingung sama BTS-nya apa. Kalau Stacks DeFi sih
lumayan banyak ya, maksudnya yang bisa dibahas di sana. Kalau kita bahas di Q&A kali ini mungkin panjang banget videonya, soalnya itu kalau mau dibahas itu harus riset mendalam juga karena banyak fitur kan di sana. Ada NFT, ada DeFi-nya juga. Jadi mungkin kita buatkan video khusus gimana, Bre? Ya, kita bisa buatin video khusus karena kalau nggak salah saya udah pernah saya atau beberapa tim RR lain udah pernah posting di dashboard member, dan itu udah sekitar setahun apa 2 tahun yang lalu. Jadi mungkin udah ada beberapa pengembangan, mungkin udah ada update, dan mungkin bisa dibarengin nih sama proyek-proyek lain di atas Bitcoin yang emang lagi hype akhir-akhir ini. Kayak ada Ordinal gitu kan. Terus mungkin ada sejarahnya NFT pertama pas di Bitcoin, ada Rare PP, itu segala macam ada banyak. Mungkin kita bikin episode khusus karena cukup menarik tentang proyek-proyek yang berbau smart contract di atas Bitcoin. Karena orang pikir nggak bisa kan, cuma di Ethereum. Ternyata ada beberapa pengembangan menarik nih akhir-akhir ini. Oke, langsung aja kita ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya, kenapa RR kayak nggak berani bahas proyek AI? Dari Hari Sungkar. Oke, jadi sebelumnya kita udah sering juga bilang di Q&A, habis itu di video AI juga saya sendiri udah bilang pribadi sih bukan nggak berani, tapi lebih berhati-hati gitu. Karena kalau kita bilang project A, kita kadang bahas project A gitu. Nah, mungkin audiens itu nangkapnya beda gitu. Kita sebenarnya nge-review pure, tapi audiens tuh kayak dibilang nanti nyeles lah dan lain-lain. Nah, itu yang kita takutkan karena audiens kita tuh ada yang benar-benar baru di kripto, habis itu ada juga yang udah deep dive lama gitu kan. Jadi kita tuh agak was-was untuk bahas satu project gitu. Jadi kalau yang kita bahas tuh sebenarnya emang maksudnya untuk mengedukasi dan juga berbagi insight ke teman-teman. Jadi keputusannya itu kan kembali ke teman-teman, bukan yang nggak berani, tapi kita lebih berhati-hati. Soalnya karena kita mengantisipasi hype-hype yang sementara gitu. Dari kita sendiri pun juga kayak ngelihat token-token atau project AI itu masih kayak gimana ya? Bukan skeptis, tapi kita ngelihat projectnya, tapi kita masih berpikir apakah tokennya ini bakal berfungsi di kemudian hari. Maksudnya dari utilitasnya apakah benar-benar terpakai, sedangkan kita udah bisa pakai teknologi dari AI-nya itu. Jadi itu sih yang masih belum belum ketemu mungkin projectnya gitu. Sebenarnya banyak teman-teman yang udah rekomendasi di komentar di bawah. Mungkin bisa lagi komentar karena kita juga kadang-kadang ngeliatin juga komentar dan kita langsung riset dari project itu. Kalau David gimana nih? Ya, kalau menurut saya sih nonton videonya Beliudi yang ada 2 part itu ya tentang AI itu bagus karena nunjukin beberapa part-part dan contoh-contoh dan aplikasi-aplikasi yang udah bisa kita pakai, dan itu semua nggak butuh token sama sekali kan, nggak butuh token kripto. Kita udah bisa generate gambar, udah bisa generate audio atau musik, udah bisa generate script, artikel, buku segala macam di ChatGPT. Untuk gambar-gambar ada Midjourney, ada DALL-E, ada segala macam. Untuk musik ada lebih luas lagi, saya bahkan sampai nggak hafal satu persatu. Jadi untuk kegunaannya itu udah bisa dipakai orang-orang, udah bisa digunakan tanpa perlu megang token kripto. Itulah kenapa menurut saya kemajuan AI itu nggak harus kita bener-bener megang tokennya, dan belum tentu memang bisa di hold jangka panjang terus jadi investasi bagus. Karena sama seperti hype metaverse tahun lalu, bukan tahun lalu, 2021, sama seperti itu. Hype-nya memang sementara karena memang banyak orang yang ngeklaim pakai gimmick katanya metaverse. Jadi padahal mereka cuma bikin animasi 3D doang. Padahal nggak ada dunianya, nggak ada ekonomi di dalamnya, nggak ada interaksi segala macem. Tapi dipakein klaim metaverse. Akhirnya pas pengumuman Meta muncul kemarin, jadi proyek-proyek mereka tuh melejit sampai puluhan kali lipat. Intinya apa? Developersnya doang yang diuntungkan akhirnya. Padahal proyeknya akhirnya nggak bener-bener jadi deliver. Terus ya cuman buat dapetin untung dalam waktu singkat aja. Jadi menurut saya kecuali memang ada token yang dibutuhkan, dan mungkin proyek kripto atau Web3 itu ada yang bagus banget pengerjaan AI-nya, ya mungkin bisa masuk akal. Tinggal dicek aja tokenomics seperti apa. Tapi kalau enggak, ya mendingan pakai proyeknya AI aja. Udah banyak yang menguntungkan. Banyak orang udah dapat cara-cara yang bisa bikin mereka exposure lebih gede, medsos lebih populer. Kayak salah satu anggota di tim kita ada juga bikin di TikTok gitu kan. Terus ya intinya banyak banget manfaat selain dari cuman megang token kriptonya yang belum tentu dibutuhkan. Jadi itu aja sih, bukan nggak berani, cuman menurut saya banyak yang cuman untuk developersnya nyari untung singkat doang, bukan bener-bener proyek AI bagus. Yang bagus ya yang udah bisa kita pakai, Midjourney, ChatGPT dan kawan-kawannya. Oke guys, mungkin segitu aja untuk konten Q&A hari ini. Sampai jumpa di Q&A selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe biar nggak ketinggalan konten-konten menarik dari Republik Rupiah. So, sampai jumpa di Q&A selanjutnya. Cheers!